untuk melihat secara langsung bagaimana cara penghitungan suara, termasuk baik software maupun hardware-nya seperti apa. Karena ini sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, banyaknya salah input yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, ya. Kemudian bagaimana mekanisme yang namanya C1 dan berita acara itu disampaikan, dari mana IP address-nya, siapa orang-orang yang melakukan inputnya, di mana dia melakukan input, ya, supaya kita tahu siapa yang berbuat kesalahan, ya. Dan ini juga saya kira penting bagi audit terhadap anggaran yang tersedia. Jadi berapa orang yang melakukan input, di mana, dan seterusnya. Server apa yang dipakai, operating sistemnya apa, ya. Kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan situng pemilu ini, sehingga semuanya jelas. Inilah hal-hal yang ingin kami lihat, kami pertanyakan sebagai bagian dari tugas DPR untuk melakukan pengawasan. Saya kira itu. Nanti hasilnya kita lihat, ya. Kalau misalnya nanti ternyata ini tidak dilakukan dengan satu standar yang transparan dan akuntabel, tentu kita harus mengambil langkah-langkah lain. Karena menurut saya ini sangat menjadi perhatian bagi masyarakat sekarang ini, dan menjadi perhatian dari seluruh rakyat Indonesia, ya, yang terutama mengikuti bagaimana penghitungan ini tidak mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat, gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan yang begitu obvious, yang begitu nyata. Ada penambahan angka-angka, kok bisa? Kalau tidak salah di masa lalu saja, kalau misalnya jumlah orang di TPS-nya itu cuma 300 atau 400, di input 1000 ya pasti mental. Tapi kok ini tidak? Ini ada apa? Jadi kita ingin melihat dan menanyakan hal-hal itu. Pak Fadli, terkait situng ini kan tugas yang meninggal, Bang, dari DPR sendiri akan ya, saya kira itu juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan atau ada yang lain, ya? Karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat. Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggal nih, hampir 500 kalau tidak salah. Dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekedar faktor kelelahan, ya. Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Zaman dulu bahkan ada kerja paksa segala macam itu, ya, ada orang nggak sebanyak ini. Tapi kenapa DPR, Pak? Ya, kita lihat dulu sebab musabab dan sebagainya. Yang jelas sekarang ini bukti-bukti dan contoh-contoh kecurangan itu begitu nyata, ya. Dan inilah yang saya kira harus dikumpulkan menjadi satu bukti yang nanti bisa menjadi evaluasi bagi perbaikan sistem ke depan. Pak Fadli, terkait situng KPU ini kan tidak sedikit yang meminta dihentikan karena akan mubazir, karena nggak terpakai pada akhirnya. Kalau menurut saya pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa memang situng ini sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan. Toh pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang. Jangan sampai hanya gara situng yang salah hitung ini membuat kemudian masyarakat menjadi resah. Ya, karena kesalahan-kesalahan itu juga tidak jelas. Siapa yang menginput, siapa yang memperbaiki, apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu? Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan, ya, bukan kelalaian tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif. Ya, nanti kita lihat siapa yang melakukan ini dengan sengaja, siapa yang membiarkan ini terjadi. Karena kalau sistemik itu kan seharusnya apalagi dengan perangkat teknologi kita yang sudah sangat maju, tidak boleh ada kesalahan. Yang paling dasar, basic itu, ya. Saya kira anak-anak sekolahan aja bisa gitu. Kalau jumlah orang di TPS itu hanya sekitar 300, kalau ditambah jadi 500 ya pasti mental sendiri. Itu contoh yang paling sederhana, yang paling basic gitu, ya. Nah, ini dimasuki 2.200 sekian, dimasuki 8.113, kok masih bisa? Berarti di sistem ini ada yang salah. Nah, kesalahan ini apakah disengaja atau memang merupakan satu kelalaian? Nah, itu bisa kita lihat nanti. Pak Fadli, sedikit dong, Bang, soal pertemuan kemarin AHY dengan Jokowi di istana, Pak. Tanggapan BPN sendiri gimana, Pak? Oh, kalau itu biasa-biasa saja saya kira.